Siapa aku? Presiden Grup Shen hilang. Yang Zubai hilang dalam kecelakaan. Hilang selamat. Jenazahnya belum ditemukan. Polisi mencari dengan sekuat tenaga. Jika tidak ada berita lagi, pewaris Grup Shen. Saya khawatir pemiliknya akan berganti menjadi Tuan Shen. Lepas landas. Tidak menyangka angkanya. Cukup sehat, Sedikit bodoh. Namun, kualitas terbaik seperti ini tidak rugi. Suami. suami. Tolong kecilkan suaramu. Ya, tidak enak mendengarnya. Apa yang kamu takutkan? Aku di dalam susunya minum obat tidur. Dia bahkan tidak bisa bangun. Tunggu sebentar. Pakai ini dulu. Jangan takut. Jika Anda hamil, Anda akan melahirkan. Apa yang Anda katakan kedengarannya bagus? Anak ini lah, saya bahkan tidak bisa mendaftarkan akun saya. Saya sudah menghitungnya. Cuman, masa populasinya akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, Lahir bersama. kemudian gantikan kedua anaknya. Dia membesarkan anak-anak kita. Anda masih harus membiarkan saya mengurus keluarga Joe. Atau apakah Anda bijaksana? Karena kamu mau Kalau begitu, mengkhianatimu. Usap kaki kakak. Adikku tidak akan masuk angin. Bagaimana melakukannya? Aku baru saja mengajarimu. Di mana orang-orangnya? aku belum pernah makan makanan enak sebelumnya. Sialan itu dari Xiaomin. Mata kabur. Perhatikan baik-baik Jan ini. Pastinya tidak rugi punya momongan. Apa yang akan kamu lakukan? Adikku mengajariku kemarin. Tidak perlu. Saya lelah. Lalu aku akan menggosokkannya untuk adikku. Saya sedikit impulsif kemarin. Seharusnya rumah sakit diperiksa. Nona bye.
Periksa hasilnya. Tubuhmu sehat. Suplementasi asam folat juga membantu dalam mempersiapkan kehamilan. Akhir pekan. Bagaimana dia bisa memimpin seorang pria? Tuan Shen sangat sehat. Tidak ada yang serius pada tubuhnya. Hanya sedikit energi. Sangat energi. Merasakannya? Itu saja. Kepala Tuan Shen berhabut. Ini masih diperlukan periksa lebih lanjut. Akankah itu mempengaruhi generasi berikutnya? Tidak, tidak. Jangan khawatir. Ini tidak akan terjadi. Saudara perempuan. Senang rasanya bersikap konyol. Ya, akan ada banyak. Benar. Ini tunanganmu. Laporan inspeksi Xie Min. Bersiaplah secara mental. Aku hanya melihatnya dengan seorang pria tiba di departemen pria. Cuman, Ada apa dengan? kamu adalah pria berkeluarga. Kamu adalah pria berkeluarga. Kakak ipar tuh ambil saudara perempuan. Datanglah untuk pemeriksaan ginekologi. Apa yang terjadi denganmu? Joman, jangan bicara omong kosong. Saya datang ke rumah sakit Qianqian yang kebetulan bertemu. Itu suatu kebetulan. Anda belum menikah. Kehamilan apa? Yang harus Belum pernah mendengarnya. Ini urusanku. Itu kamu. Seorang. Mengapa Anda datang ke departemen pria? Nah, saya melihat otak Anda. saya benar-benar harus memeriksanya. Lihat, ada air di dalamnya. Masih kosong. Juga, periksa kembali bagian. Kamu? Kakak Ipah, lihat dia. Cepat dan lihat. Anda laki-laki cantik. Masih di dalam. Cuma, Masya, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Coba, Anda benar-benar menyembunyikan seorang pria. Tuan Xie, jangan ganggu pekerjaan kami. Maaf. Apa yang sedang kamu lakukan? Joman, Anda benar-benar menyembunyikan seorang pria. Tapi menurutku, kamu juga sangat lama untuk menemukan pria seperti itu. Rumah betina yang tak karuan, jaga pria lain. Anda juga tidak keluar. Siapa kamu? Tak tahu malu. Apakah kamu sakit? Orang yang gila. Menjadi gila dan kembali menjadi gila. Jangan injak aku. Joman, Nomor departemen otak untuk Anda. Sama-sama. Saudara Ipah. Bagus. Zoma, apa yang terjadi? Kamu punah ini? Dia tidak tahu ini. Aku pikir pasangan yang luar biasa. Jangan katakan. Kucuk sekali. Anji. Ada laki-laki. Perempuan. Kamu. Cuma, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Itu sebabnya aku memberitahu. Bangunlah hubungan yang baik. Mengapa kamu berkata seperti Demi kebaikanku sendiri. Ini tentang membangun hubungan yang baik. Atau letakkan di tempat tidur. Kenapa kamu begitu gugup? Hanya bercanda. Joman. Lalu kamu, pengaruh buruk padanya. Siapakah Nona Bai Cian-Cian? Di sana. Apa yang akan kamu lakukan? Anda gagal di bagian otak. Sekarang giliran Anda untuk tolong jangan sia-siakan sumber. Aku tidak sakit. Aku tidak akan pergi. Orang yang sakit jiwa, mereka semua bilang mereka tidak sakit. Tidak sakit. Kenapa kamu masih bertahan? Tunangan orang lain di depan umum. Cuma, Cian-Cian masih anak-anak. Mengapa kamu marah padanya? Saya juga melakukannya demi kebaikannya sendiri. Kenapa kamu begitu gugup? Kita berumur 24 tahun. Masih seperti anak kecil. Mengapa kamu tidak memeriksanya? Saya pikir dia mengalami keterbelakangan mental. Bukan Cuman. Bagaimana kabarmu sekarang? Begitu cerewet dalam segala hal. Juga. Hari ini Anda harus menjelaskannya. Mengapa di andrologi? Saya di sini untuk memberi Anda laporan. Untungnya, kamu baik-baik saja. Tapi kamu hari ini. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu begitu galak? Kamu sebelumnya Tapi tidak pernah. Sangat kejam bagiku.
Kita tidak bisa putus sekarang. Dia harus hamil dulu. Aku tidak terlalu mencintaimu. Terlalu cemas. Ini benar-benar aku hari ini. Terlalu impulsif. Kartu ini, ambil dan beli beberapa hal yang kamu suka. Bagaimanapun, sebelum dia juga tidak mengambil kartuku. Anda bisa membujuknya. Terima kasih. Tidak apa-apa, selama kamu bahagia. Yang mungkin tidak tahu cara membelanjakannya, bukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Adikku mengajariku. Ciumlah saat Anda bahagia. Ciumlah saat kamu sedih. Kapan kamu suka? Cium juga. Aku mengajarimu ini, tapi semuanya digunakan pada malam hari. Tidak dapat digunakan pada siang hari. Untuk Cepat ganti baju. Bagus. Apa yang sedang kamu lakukan? Ganti pakaian. tidak bisa melepasnya di sini. Adikku mengajariku saat berganti pakaian tidak dapat menunjukkannya kepada orang lain. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya juga. Hanya adikku yang bisa menyentuhnya. Apa yang saya ajak, tapi semuanya digunakan pada malam. Kembali dan ubah dengan cepat. Kenapa kamu punya nyali? Bagaimana rasanya mengajar anak nakal? Dokter mengatakan dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Saya hanya tidak tahu kapan. Cuman, kenapa tiba-tiba menghabiskan begitu banyak? Dia dulu jangan pernah menghabiskan uangku. Tapi saya membeli begitu banyak semua pakaian pria. Jelaskan isi hatinya. Ini benar-benar aku. Pesonaku sungguh luar biasa. Ini juga bukan nomor kode saya. Mungkinkah itu dia? Halo, Tuan Shin. Siapa? Saya Shen Shi. Putra tertua dari keluarga. Hari pertama setelah mengambil alih grup, Hilang. Pemimpin kemudi membuat lelucon tentang hilang dan Cuma. Buka pintunya. Cuma dan pasti orang Tibet. Hal-hal ini sama sekali bukan yang biasa saya gunakan. Dan pakaian dalam itu secara sederhana. Ini bukan ukuranku. Xiamin, Anda terlalu curiga. Aku ingin mengubah gayaku bersamamu. Ini, saya kira petugas itu salah mendapatkannya. Tapi kamu memang jauh lebih kecil. Gentleman, Anda sebaiknya tidak membiarkan Menangkap sesuatu.
mungkin tidak ada seorang pun. Si Ami, aku tidak membayangkan sesuatu. Ayo, pergi. Ruangan tertiup angin. Ayo, pergi. Periksa seseorang untuk. Tuan Shen, saya tahu kamu bisa hidup. Di mana kamu? Aku akan menjemputmu. Tidak apa-apa, aku aman sekarang. Kecelakaan mobil. Dengan pasti tidak mungkin untuk lepas dari hubungan tersebut. Bisa dengan cermat. Coba lihat untukku. Suami Joman. Shen Tower, kooperatifan akan segera diadakan umumkan kematian sekelompok pengasuh. Biarkan saja dia berteriak. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin sakit pula saat Anda terjatuh. Teman sekelas bangun? Teman sekelas. Teman sekelas, kamu baik-baik saja. Kakak, kamu menyelamatkanku lagi. Saudara perempuan, apakah kamu punya suami? Kamulah yang mengungkapkan cintaku. Ada apa denganmu? Ingin penjelasan? Apakah saya ada di internet? Jenis wanita simpanan yang mereka bicarakan. Tidak. Aku akan membawamu ke suatu tempat besok. Saat itu, memorimu hadiah. Oke. Apa yang sedang kamu lakukan? Hadiahi saudari. Aku tidak mengajarimu ini. Oh, tidak. Saya ingat, saya tidak pernah mengajarinya hal ini. Kapan Anda mengajar diri sendiri? Kakak, bangun. Petang dan sarapan. Bagus. Kenapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Tadi itu terlalu panas. Aku melepas pakaianku dan naik ke sofa. Agak panas. Aku akan membelikanmu pakaian. Saudara Bong, kotorkan tanganku. Lupakan saja. Apa yang kamu perdebatkan dengan orang bodoh? Saudari, aku merasa tidak enak. Itu Duduk saja dan makan. tidak nyaman untuk sarapan. Perjamuan hari ini sepertinya itu untuk mengenang Tuan Shen. Faktanya itu adalah Xiao Shen. Ingin melihat berapa banyak orang di sana bersedia berdiri di sisinya. Sayang sekali, Tuan Shen. Meninggal muda. Ya. Tuan Shen sudah lama sekali tidak ada berita. Saya khawatir ini lebih buruk daripada baik. Orang yang cerdik semua akan memilih Tuan Muda kedua Shen. Tapi Tuan Muda Shen ini, Mengapa saya selalu merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Jake akan ingat untuk menyenangkan Shen.
Biarkan dia memberikannya pada proyek investasikan lebih banyak. Saya ingat ini. Saudara perempuan istrimu? Istri saya sakit. Jadi dia datang sebagai gantinya. Adikku juga sangat berharap saya bisa menghasilkan lebih. Lihat dunia. Jadi, Anda mungkin sering menemuiku. Kenapa saya tidak tahu saya sakit? Joman, kenapa kamu ada di sini? Untuk perusahaan, kenapa aku tidak bisa datang? Itu kamu. Mengapa kamu membawa orang lain ke sini? Ini tidak keren. Apakah kamu takut akan bekerja terlalu keras, Kakak Ipar? Aku ingin kamu lebih banyak istirahat. Kata dokter. Tidak ada yang salah dengan pemeriksaan fisik saya. Itu kamu. Sudahkah Anda memeriksakan otak Anda? Apa yang dokter katakan? Saya mengerti. Saudari, inilah yang tidak tahu malu. Saya bersikeras mengikuti saudara ipar saya di sini. Bahkan aku tidak tahu apa pendapat Xiamin tentang ini. Nona Jo penuh dengan kemuliaan. Lihat Bai Cian itu lagi seperti burung pegar dari pedesaan. Joman, sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan. Lalu aku mengizinkannya. Haruskah aku memujimu? Cukup murah hati. Nona Jo sangat cantik. Bagaimana kalau aku menjadi pendamping priamu hari ini? Bagaimana kabarnya? Saya punya pacar. Joman, kamu gila untuk memberimu wajah. Ya, kakak, bukankah seharusnya begitu? Masih marah? Kakak Ipar, aku membawamu, tapi aku tidak membawamu kan? Nona Jo, Anda harus berpikir jernih. Proyek pengembangan kota utara Jo. Anda harus bergantung pada saya. Saya ingat pemimpin keluarga Shen. Harusnya itu Tuan Shen bukan? Tubuhnya saat ini belum ditemukan. Kamu sangat sibuk mengambil alih. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Kamu wanita. Jangan malu-malu. Maaf. Itu karena saya biasanya mengabaikan di sini. Aku akan memberinya pelajaran. Memberi Anda penjelasan. Saya akan menerima telepon. Ya. Tolong. Xiamin sungguh bertingkahlah seperti anjing kemanapun Anda. Jangan berpikir. Aku tidak berani memukulmu. Coba pindahkan dia. Dia belum mati. Serahkan padaku. Dia belum mati. Sesuai dengan situasi tempat kejadian. Ini masih laporan tak kemungkinan besar orang tersebut masih. Dia harus mati meskipun dia belum mati. Publikasikan sebuah cerita. Mengumumkan Shen Suba. Sertifikat kematian. Bukankah ini Tuan Muda Shen? Dia belum mati. Tuan Shen. Joman! Kenapa kamu? Dapat menemukan pria yang Minggu ini kawan terlibat dengan Tuan Shen. Proyek Beceng ingin menghasilkan uang. Kami masih harus berbicara dengan Shen Lauer. Saya harus mendukung Tuan Shen. Tuan Muda Shen, bahkan jika Anda bangkit dari kematian, Anda juga tidak dapat menyeret orang lain bersama Anda. Tangan tunangannya. Tangan itu di pergelangan tanganmu. Cian, dan aku tidak bersalah. Hanya pendamping pria dan wanita bias. Tanya semua orang yang hadir. Siapa bilang hanya ada pas? Hanya dengan begitu, kita bisa menjadi sahabat. Ya, persahabatan pria dan wanita yang sederhana. Maka aku akan baik-baik saja jika aku memilih. Untuk tetap berat, bukan? Sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi di pikiran. Hubungan antara kalian berdua tidak biasa. Bagaimana ini mungkin? Saya pikir ada hantu. Kenapa kamu bilang Tunangan saya sedang sakit. Itu saja. Saya melihat Nona Jo lebih cocok untuk Tuan Shen. Xiamin. Ini juga cocok dengan Bai Cian. Benar. Tuan Zhou dan Tuan Shen terlihat seperti itu adalah naga dan burung Phoenix? Keduanya seperti babi dengan anjing. Sepertinya pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa itu buru-buru untuk memberitahu siapa? Itu ada di seluruh wajah. Hablum tentang kecantikan ini. Bai Cian. Ketika kamu masih Untuk ayah gula. berapa banyak pria yang pernah tidur denganmu?
Pak Xianxian, bukankah kamu sudah memberitahu? Apakah ini pertama kalinya bagimu? Pertama kali? Apa yang pertama kali? Kalian seharusnya tidak tidur, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya untuk peduli tentang itu. Setas hubungan kakakmu. Sepertinya pemeriksaan otak sudah sembuh. Otaknya belum berkembang sempurna. Aku layak untukmu. Seseorang dengan tangan dan kaki. Peduli padanya? Saya melihat Michael, mungkin tertidur melewatinya. Bahkan baunya pun sama. Bukankah kamu bilang siapa yang baunya tidak enak? Pak Xianxian, kamu selama bertahun. Cara merayu. Pria yang sudah menikah. Mengambil segala dan kegembiraan. Tutup mulut. Lihat aku merobek mulutmu. Berhenti berkelak. Kamu tidak cukup memalukan. Mengapa Anda berdiri di sana membantu saya? Kamu gila kamu. Saudari, ayo pergi. Ditipu. Yang barusan bukanlah Tuan Shen sama sekali. Tapi bagaimana mungkin ada... Terlihat sangat mirip. Mungkinkah itu hantu? Hantu di langit biru dan matahari putih. Itu pasti balas dendam, Joman. Menemukan satu Orang yang terlihat sama... Tuan Shen, saya tidak tahu sebelumnya Anda adalah Tuan Shen. Saya salah paham sebelumnya. Sejak identitas sudah diambil, hubungan kita saatnya untuk mengakhiri. Ya, karena identitas saya mengasingkan saya. Saudari, kamu akan meninggalkanku. Aku tidak sama sekali. Apa yang kamu katakan, Tuan Shen? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin? Apakah ini kesalahpahaman? Tidak, saudara perempuan. Saya tidak sama sekali. Shen Supai apa? Saya kebetulan melihatnya hari ini. Dia terlihat persis seperti... Dia terlihat untuk membantumu. Aku hanya berpura-pura menjadi dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin di dunia terlihat persis sama dua orang? Mungkinkah itu kamu dan saudara kembar? Kemana kita akan pergi? Aku akan membawamu untuk tes garis ayah. Mungkin Anda adalah di mana anak yang tinggal di luar negeri. Maka Anda tidak akan menjadi kaya. Pergi. Saya sakit kepala. Ada apa denganmu? Sakit kepala. Ya. Aps. Pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Aku akan istirahat saja. Apakah ini lebih nyaman? Saudara perempuan, Saya boleh. Ingat itu? Saya tahu siapa saya. Apa namamu? Saya Anian. Sebuah nian. Ya, saya datang dari Beijing untuk bekerja. Ada satu lagi di rumah, kakek berusia 70 tahun. Begitu, Anda ada kontak dengan lokasi konstruksi. Memperkirakan, mereka telah menempatkanku di Brigat. Saudara perempuan, bisakah kamu mencarikanku salinan pekerjaan baru? Sangat menyedihkan melihatnya seperti ini. Hilang hari ini, saya juga belum melihat ada orang yang mencarinya. Tahun-tahun, pasti sulit juga di rumah. Oke, makasih. Asisten saya masih kosong. Terima kasih saudari. Turunkan aku. Terima kasih banyak saudari. Saudari bau puas. Ini masih siang hari. Menunggu bangun? Ini malam. Ini malam. Bagaimana mungkin ini belum mati? Menempatkan situasi hari ini. Shen Supai hari ini adalah untuk selamatkan Nona Joman. Baru saja maju. Apa yang dia kehilangan ingatan. Anisha. Dia tidak ingat. Putra tertua dari keluarga Shen hanya berpikir, Shen, aku hanya terlihat seperti itu. Entah itu benar atau salah. Dia bahkan tidak bisa hidup. Ya, Saya ingat Tuan Shen. Pemimpin keluarga Shen. Seharusnya itu Tuan Shen, bukan? Tubuhnya saat ini. Belum menemukannya. Kamu sangat sibuk mengambil alih. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Menarik. Saudari, aku merasa tidak enak. Langit biru dan matahari putih. Mengapa Anda merasa tidak nyaman? Apakah kamu ingin mengatasinya tidak diikat?
Tidak nyaman, bukan? Ya, jika tidak, menurut kakakku, apa itu? Saya akan membantu Anda melonggarkannya. Siapa yang sangat tampan? Dia adalah asisten baru, Tuan Joe. Pergi dengan cepat. Sekretaris bayi mengumpat lagi. Cepat pergi, sekretaris bayi. Empat kali saya kata cetak di kedua sisi. Anda mencetak di satu sisi. Berapa banyak uang yang terbuang? Tapi apa adanya, cetak saya salinan baru. Kehidupan kerja akan selalu seperti ini. Dan tahu apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat bersihkan. Aku akan menyapu bersih. Sekretaris bayi. Saya ingin mengambil cuti 7 hari. Orang tua di rumah meninggal. Saya ingin kembali untuk 7 hari? Ingin aku mati? Semua orang sudah mati. Anda ingin bisa dibangkitkan. Jika Anda benar-benar ingin memenuhi kesalehan Anda, kenapa kamu tidak turun saja? Hitung dengan dia. Coba saya lihat hari. Siapa lagi yang ingin mengambil cuti? Mundur saja. Saya. Siapa? Biarkan saya melihat siapa yang berani. Tuan Joe, Anda kembali. Bagaimana? Apakah saya akan dipecat? Kakak, mengapa kamu di sini? Ayo. Cepat pulang. Terima kasih, Tuan Joe. Tapi, aku belum selesai menyapu tanahku. Silakan serahkan padaku. Bagaimana? Ketika perusahaan tidak ada lagi pembersih, pencetakan masih diperlukan kertas 2 sisi. Bukankah aku juga memikirkan hal ini? Menghemat sejumlah uang untuk perusahaan. Mereka bilang ini tentang meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Oke. Untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Tuan telah melakukan pembersihan. Hanya untuk rekan kerja. Sajikan teh dan air. Meningkatkan efisiensi kerja. Apa posisi resminya? Mengapa? Hanya karena Anda berada di perusahaan ini. Yang paling tidak berguna. Cuma untuk menyelamatkan mukamu. Beraninya behel pada hidung dan benar? Beraninya kamu membawa ini? Kemarilah. Nah. Ini asisten baruku. Selain itu, nama keluarga Joe adalah bukan Xie. Apalagi baik. Sekarang giliran, maukah kamu melihatku? Tuan Joe, yang ini tidak hari itu di jamuan makan. Berkelahi dengan orang lain. Wanita tua. Yang sangat terhadap ke saya mendengarnya. Dia tampak tergoda. Banyak pria menikah. Tidak heran. Saya melihatnya sebelumnya. Setiap kali saya pergi ke kantor Tuan Xie. Tinggal selama beberapa jam. Dan menutup tirainya, saya juga mendengar ada. Bagaimana dengan suara aneh? Diam dan berhenti bicara omong kosong. Aku menginginkanmu. Pecat mereka semua. Pecat mereka semua. Saya pikir Anda semua salah paham. Tuan Xie. Kurang dari beberapa jam. Mungkin mereka sedang membicarakan pekerjaan. Cuma Mengapa saya mengatakan sesuatu yang salah? Namun, bagaimana kamu tahu? saya tidak tahu. Yang seorang gadis berbunga kuning. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Saya ingin kembali bekerja. Hei, Anda tidak perlu kembali. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Mengapa? Itu tidak masuk hitungan. Dipecat dengan baik. Aku sudah lama tidak senang dengannya. Hanya seorang sekretaris. Hubungi saya sepanjang menyajikan teh dan air. Jalankan tugas untuknya. Itu saja. Kemampuan kerja berantakan. Hanya melukis dengan tangan dan kaki sepanjang hari. Yang mengurangi efisiensi kerja kita. Pengusiran. Pengusiran. Kali ini bukan aku. Hanya satu orang yang mengatakannya. Oke, mari kita semua bekerja. Tuan Joe dan sekretaris. Kocok sekali. Jauh lebih cocok daripada Tuan Xie. Saudara perempuan. Minum teh. Bagus. Berubah betina jantan. Orang bumi lagi. Kenakan pakaian Anda di tempat. Kakak, apakah kamu lelah? Jika tidak, aku membantu adikku bersantai. Ibu, tidak perlu. Ini adalah perusahaannya. Perhatikan gambar yang bagus. Apakah kamu tidak mau, saudari?
berpikir. Sungguh menyakitkan bagimu untuk bersikap lembut. Kakak tidak bersama suamimu. Sudahkah Anda mencobanya? Hanya sosoknya yang seperti anjing. Di mana saya bisa membandingkannya dengan Anda? Kakak ipar, lihat. Ipar, boleh nggak aku memelukmu? Adikku memecatku. Dia masih terbuka dengan wajah cantik ini. Datang untuk bekerja. Cukup. Menurutmu ini belum cukup kacau? Ingin dipandang seperti monyet. Ubah posisi Anda menjadi lebih. Gunakan sedikit kekuatan lagi. Cuma, Anda benar-benar bertindak terlalu jauh. Kakak ipar, bisakah kamu menanggung ini? Joma, apakah kamu masih tidak tahu malu? Saudari, saya pernah belajar keperawatan sebelumnya. Bagaimana intensitasnya? Untungnya sebelumnya. Berpengalaman. Ternyata ini adalah relaksasi yang Anda bicarakan. Jika tidak, menurut relaksasi macam apa yang saya bicarakan? Tentu saja saya melakukan. Itu sama denganmu. Di sana nyaman? Gunakan lebih banyak. Jadi apa? Joma, apakah kamu masih tidak tahu? Bagaimana cara dengan suami yang istrinya tidak setia? Sudah tidak melakukan apapun. Jika tidak, menurutmu kita harus melakukan apa yang harus dilakukan? Senandung. Cuman, Beraninya kamu memperlakukan bos tetap di sisimu. Menurutku kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku pernah ditipu olehmu. Tentu saja tidak tertipu untuk kedua kalinya. Ketika aku berbohong padamu, Hanya kamu dan di depanku, bertingkah seperti babi, melompat-lompat. dari sudut pandang terhadap sesuatu benar-benar tidak percaya diri. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Aku butuh pengajaran. Menurutku itu sangat memalukan bagi saya. Sepertinya Harimau. itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Lakukan lagi. Aku hanya belum siap. Siap. Apakah kamu sudah selesai? Tak tahu malu. Cuma, bagaimana mengalahkan saudara iparnya demi dia? bukan untuk dia. Itu untuk diriku sendiri. Menghantarkan bau mulut ini. Shen, kamu Haji, sia-sia aku memperlakukanmu dengan tulus. Cuman, tunggu aku. Halo. Saya menemukan bukti kecurangan. Seseorang telah mengirimkannya ke sana. Bersenandung. John, kamu sudah selesai. Aku akan membiarkanmu membersihkan dan meninggalkan rumah. Yo. Di sini, kamulah yang berbukti selingkuh. Cowok cantik. Bagaimana kabarnya? Kali ini, Joe. Saudara perempuan, mohon maaf kepada saudara ipar Anda. Bagaimanapun, skandal keluarga tidak boleh dipublikasi. Jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Jangan takut. Bersenandung. Cuman, sekarang saya berimu kesempatan berlutut dan minta maaf padaku. Masalah ini, ayo pulang dan katakan. Mungkin aku masih tinggalkan beberapa saham, Joe. Tuan Xie, apa yang ada di portofolio ini? Tidak ada yang melihatnya. Apa yang kamu katakan? Hanya apa? Bersenandung. Sepertinya kamu memang benar. Saya tidak akan menitikkan air mata tanpa kalau Anda ingin melihatnya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat berikutnya. Biarkan Anda melihat. Anda orang yang baik, Tuan Cho. Kenapa kamu di luar untuk merayu pria? Bersenandung. Tuan Xie, pahlawan di foto ini tidak terlihat seperti Tuan Zhou. Lebih mirip sekretaris bayi. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi kemana melihatnya? Anda tidak Bukan kamu wanita gila. Apa yang terjadi? Cuman, sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar. Kami sudah saling kenal sejak lama. Saya benar-benar belum menemukannya.
Apakah kamu suka hobi mengambil foto? Bagaimana ini mungkin? Palsu! Itu pasti palsu! Itu pasti kamu wanita gila, Pi! Anda membawa foto itu. Tolong beritahu saya cara membuat foto. Aku pernah melihat gaun ini sebelumnya. Baik Tuan Xie maupun Cian Cian telah memakainya. Saya berada di koridor hari itu, mendengar suara-suara aneh. Gagal setelah saya masuk. Handuk kertas di lantai. Tanpa diduga. Itu Tuan Xie dan Bai Cian. Ini benar-benar seperti seorang pencuri yang berteriak tang. Dan saudara perempuan istrinya. Dapatkan bersama-sama. Sangat tidak tahu malu. Saya sudah bilang itu palsu! Kamu bodoh! Jelaskan dengan cepat, jelaskan! Ini palsu! Tuan Xie, karena kamu bilang foto itu palsu. Bagaimana dengan videonya? Tuan Xie, karena Anda bilang begitu, foto itu palsu. Bagaimana dengan videonya? Itu pasti palsu. Beri aku! Tuan Xie, banyak mencuri di luar. Jaga juga tubuhmu dengan baik. Ditanda-tangan. Bersihkan dan tinggalkan rumah. Mengapa saya tidak menandatanganinya? Saya telah bersama keluarga Joe selama ada kerja keras tanpa penghargaan. Oke, tidak apa-apa jika Anda tidak menandatanganinya. Bagaimanapun, kulitmu cukup tebal. Apa yang akan kamu lakukan? Saya masih mantan bos Anda. Saya tanda tangan. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, akan menangis di sana. Gila, aku bukan kakak ipar. Kulungan! Hei, kamu tidak bisa meninggalkanku. Saya hamil. Hamil. Adalah milikku. Apa yang kamu lihat? Cara apa yang lebih baik untuk melihatku? Hal-hal yang lebih bahagia. Saya sungguh tidak menyalahkan Raja Joe. Daji laki-laki ini terobsesi dengan segala macam hal. Di dalam ponsel Anda, apa yang terjadi dengan video Xiemin? Saya memiliki pikiran yang cerdas. Dia juga belajar sendiri. Teknologi hitam. Bagaimana dengan foto-foto di arsip? Mungkin itu merugikan diri sendiri. Mungkin musuh. Bertukar foto. Sungguh, Enggak. Seimin benar-benar telah meninggalkan rumah. pakaian di tubuhnya. Saya membeli semuanya. Bahkan jika dikirim ke Afrika, itu juga lebih berharga dari dia. Orang yang mengkhianatiku. Ambilkan dia gunting dan pot. Ini tidak berlebihan. Apa yang membuatmu gugup? Nomor telepon kakek. Dia lebih tua. Tidak tahu saya berkecimpung dalam bisnis ini. Saya khawatir. Dia tidak akan bisa menerimanya. Mengapa saya begitu tidak berdaya? Kak, saya ingin menjadi karyawan tetap. Itu tergantung pada kinerja Anda. Sialan ini. Berantakan sekali. Bangun dan makan. Mengapa kamu tidak memakai sepatu saat tanahnya dingin? Aku sangat ingin bertemu denganmu. Mengapa saya mengatakan apa yang ada dalam pikiran saya? Kak Shida mengatakan semuanya dengannya ada di dalam rumah. Maka kamu bisa telanjang malam ini. Di luar dugaan, saya hanya memakai celemek gandeng. Tidak punya rasa apapun. Jika Anda ingin melihatnya, silakan lakukannya. Siapa yang melihatmu? Kamu tidak menatap. Bagaimana kamu tahu aku sedang melihatmu? Tutup mata. Jika kamu ingin menciumku, bukannya Anda tidak ingin menciumnya? Sangat cantik. Kualitas ini, pengerjaannya berkilau. Ini pasti tidak murah. Ini sangat murah. Hanya 99 yuan. Setiap berguan terlihat seperti ini. Ini seperti 990.000.
Bagaimana saya bisa mendapatkan 990.000? Aku sangat miskin, sehingga yang tersisa hanyalah kecantikan, oke? Apakah kamu menyukainya? Seperti Kakak, maukah kamu membenciku? Ya, saya. Hadiah 9 yuan. bagaimana mungkin hadiah hanya butuh ketulusan yang paling berharga. Ini adalah hadiah termahal yang pernah saya terima. Tersenandung. Aku tidak berharap kamu memiliki seseorang yang kamu... Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Sekalipun kamu masuk neraka, kamu masih punya teman. Padahal kita tidak sia-sia. Tuan Chen berikutnya. Kami berada di tempat tanpa siapapun, membunuh Shen Subai, mengambil tubuhnya, lemparkan ke tempat terjadinya kecelakaan mobil. Bahkan jika ditemukan, itu hanya bisa menjelaskan. Dia cukup beruntung mengalami kecelakaan mobil. Saudaraku, jangan salahkan aku karena Anda tidak akan mati. Bagaimana Lucien bisa menjadi milikku? Kelihatannya bagus, bukan? Terlihat bagus apapun yang Anda kenakan. Tapi apakah kamu yakin pergi bersamamu? Apa bahayanya? Jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri hari ini. Memenangkan proyek di Beijing, itu kamu. Terlihat sama dengan almarhum Tuan Shen. Saya masih khawatir. Tidak apa-apa, ada begitu banyak orang di ruang perjamuan. Berbahaya. Saya akan... Maka Anda juga harus memperhatikan keselamatan. Tahukah kamu? Mengerti. Tunggu aku malam ini. Mengerti. Temui Man. Saatnya untuk datang. Apa yang terjadi? Mengapa jantungku tiba-tiba berdetak begitu kencang? Tunggu aku pulang. Shen Subai, kamu hebat dalam semuanya sangat. Kamu hebat dalam semuanya satu langkah lebih cepat dari saya. Kalau begitu cepat pergi ke neraka. Salam. Tuan Zhou. Kalau memang, bukankah ini jantung hutan? Ada pembeli misterius 2 hari lalu. Membelinya seharga 990. Anda mungkin salah paham. Kalungku baru 99. Anda pasti salah paham. Karena kalungnya hanya bernilai 99 yuan. Karena di sini bersamaku, Suamiku. Itu yang kamu pembeli misteri. Benar suami? Senin ini, bukankah dia suami Tuan Zhou? Beberapa hari yang lalu. Bukankah dia masih saudara ipar Qian? Apakah kamu sudah lupa? Perjamuan terakhir. Aku baru saja mengatakan. Mereka Menolak untuk mengakuinya. Kami berdua. sampah sebaiknya dibuang ke tempat sampah. Sampah seharusnya hanya melakukan perbuatan baik. menurutmu, siapa yang sampah? Lupakan saja. Dia sekarang, saya harus menyesalinya. Kehilangan pria yang luar biasa. Akulah yang menyesalinya. Saya menyesal tidak melakukannya. Dia ke tempat sampah. Dikirim ke tempat pembuangan sampah dan dibakar. Kakak, tolong jangan jelaskan. Itu pasti ada di hati dan shaming kami. Negatif, mengapa Anda membelinya? Kalung palsu persis seperti milikku. Barang Anda ini? Barang Anda bernilai 909. Barang Anda. Bagaimana cara memakaikannya padamu? Ya, kelihatannya sangat pasti. Joman, kamu sekarang minta aku untuk bersamamu lagi. Mungkin saya bisa memberi. Aku akan membelikan satu seharga 90. Itu jauh lebih banyak dari 90.000 yuan Anda. Presiden Sheda, jangan lupa, Anda meninggalkan rumah dengan bersih. Saya tidak membawa pakaian apapun.
Berapa berat badanmu? Apakah kamu tidak tahu? Bohong saja kepada orang lain. Jangan membodohi diri sendiri juga. Foto dibagikan kepada semua orang. Sama-sama. Cuma kamu memberikannya kepadaku. Bukankah ini Tuan Xie? Sayang sekali. Tadi kata ada istri saya bahkan harus membeli pakaian dalam. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli kalung? persen ini. Palsu. Mana mungkin? Saya melihat faktur itu dengan mata kepala saya. Cuma, bilakah Anda mendapatkan fakturnya? Sekilas faktur palsu seperti milik Anda. Juga. Joman, kamu kira? Ini adalah kalung. Ini adalah kalung senilai 100. Anda memberikan kompensasi kepada saya. Bagaimana kalau kamu melihat lebih dekat? Kalung plastik ini harganya 990.000. Itu palsu. Permata asli. Ini akan pecah jika Anda menjatuhkannya. Kalau itu, lihat kita alipat. Ada api lagi, berkilau lagi. Plastik itu kuat. Plastik itu kuat. Beraninya kamu berbohong padaku. Cukup. Aku bisa memberikanmu sesuatu. Jangan pilih-pilih. Dapatkan proyek di Beijing. Berapa banyak yang kamu inginkan? Hei, Jangan marah, jangan marah. kamu sangat sakiti anak kami lagi. Dia hamil. Joman, sudah kubilang. Bukan masalahku. Itu masalah perutmu. Saudara perempuan, bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu marah karena aku hamil sebelum kamu? Tidak mungkin. Bagaimana? Siapa yang membuat? Bagaimana cara Anda berjuang? Siapa yang membuatku merasa sangat marah? Selamat kalau begitu. Selamat kalau begitu. Nah, ini tunanganmu. Laporan inspeksi Xie Min. Bersiaplah secara mental. Saya di sini untuk menyampaikan laporannya kepada Anda. Untungnya, kamu baik-baik saja. Seperti yang saya harapkan, masih terjadi. Xie Min, kamu sudah ditakdirkan untuk membesarkan seorang putra untuk orang lain. Sepertinya semua orang bersenang-senang. Itu semua adalah kesenanganku. Shen Ershou Yingming. Apa yang sedang kamu lakukan? Sepatumu sedikit, Tuan Shen. Sepatumu sedikit kotor. Aku akan menghapusnya untukmu. Oke, itu sudah cukup. Bangun. Proyek ini di Beijing. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Jika Anda memberikannya kepada saya memberikannya kepada Anda. Untung 500 juta. Masih harus menawar secara adil. Tangan yang menyekel sepatu. Anda tidak takut dengan infeksi jamur? Joman, apa yang kamu bicarakan? Ya, sepatunya wangi semua. Benarkah? Lalu kenapa kamu tidak menjilatnya saja? Itu bukan tidak mungkin. Penawaran akan segera dimulai. Lanjutkan. Dari mana Neurosis ini berasal? Suamiku, dari mana kami mendapatkan uang? Berpartisipasilah dalam penawaran. Tidakkah kamu melihat? Hanya menjabat tanganku. Dia juga menepuk pundakku 3 kali. Proyek ini milik kita. Sampaikan salamku pada Anyan. Pertemuan penawaran Beijing. Mulai sekarang, Pergi sekarang dianggap kehilangan. Cuman, kamu tidak melakukannya. Ingin melarikan diri dari medan perang. Ruang perjamuan yang mewah. Siapa yang benar? Itu dimasukkan ke dalam. Bersenandung. Cuman, yang tersisa hanyalah kekeras kepalaanmu. Lelang proyek. Mulai sekarang. Orang dengan harga tertinggi. Harga mulai berhati-hatilah. Suami, tunggu sampai kita merebut baik. Setelah proyek ini, segera setelah putra kami lahir, akan menjadi manusia. Generasi kedua kaya yang iri.
30 juta. 50 juta. Apakah Shannon gila? Bukankah dia meninggalkan rumah dengan bersih? Sekalipun proyek ini menghasilkan uang, bahkan dengan dana 60 juta, bahkan tidak bisa saya khawatir akan seperti ini. Warnanya kuning bahkan sebelum dimulai. Si Emin bertelanjang kaki sekarang. Tidak lagi takut memakai sepatu. Dia tidak punya uang. Biarkan Bai Chen pulang. Pergi untuk pinjaman. Tuan Cho kali ini, saya khawatir itu tergantung. 55 juta. Saya ingat milik Joman. Harga dasarnya 50 juta. Mengapa harga tiba-tiba naik? Nampaknya proyek ini... Apakah ini benar-benar menguntungkan? Suami, kami tidak punya uang. Bahkan jika seluruh keluargaku tambal sulam, hanya 50 juta. Dasar wanita bodoh! Jika proyek ini selesai, Hasilkan lebih dari 50 juta. Tuan Xie, Jika Anda tidak menaikkan tanda Anda lagi, Proyek ini milikku. Itu milikku. Oh, sejuta. 85 juta. 90 juta. Cuma kami berdua bersama. begitu lama. Berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan Anda? Bisakah aku tidak tahu? Tambahkan ke ini 90 juta lagi. Anda tidak bisa membuat berhasil, bukan? Ya. 90 juta kali. Joman tidak menyangka Anda juga memiliki hari itu. 90 juta 2 kali. 90 juta 3 kali. Selamat Tuan Xie memperoleh proyek BC hak pembangunan. Selamat Tuan Xie. Hei, Joman, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, hanya seorang wanita. Wanita, Anda harus berada di rumah dengan baik, suami dan anak. Ya, saudara perempuan, Anda sama seperti saya. Tetaplah di rumah dan itu akan baik-baik saja. apakah kamu yakin proyek di Bai Chen? Apakah itu milikmu? Apa pendapatmu tentang suami? Apakah ini dapat diandalkan? Apa yang dilakukan padaku? Apa aku tidak akan melakukan apapun padamu? Apa maksudmu? Tuan Xie, 90 juta ini. Anda membayar tunai atau hipotek aset? Tuan Xie, apa hubungan-hubungan kita satu sama lain? 70 juta ini menunggu. Aku akan memberikannya pada... Tuan Shen melihatnya. Layak diajak bekerja sama. Kapan aku bilang? Ya. Aturan penawaran. Jika penawar tidak mampu, Tidak dapat membayar. Anda harus membayar 80% dari kompensasi. Sisanya finish di posisi kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini berarti Bawa saja hutang cicit juta. Dan proyek ini bayar saja 2 kalau tidak bisa mendapatkan proyek Bai Chen. ya, selamat untuk putramu. Tepat setelah lahir. Generasi kedua. ini. Jadi kamu hanya berpura-pura. Joman, kamu melakukannya dengan sengaja. Apakah aku memaksamu? Shen, demi hubungan kita. Kamu akomodatif. Apa hubungan kita? Ini. Aku baru saja menyemir sepatumu. Kamu masih memegang tanganku dan menepuk pundakku. Bukankah kita hanya berteman? Kamu berkulit sangat tebal. 70 juta ini? Kapan akan dikembalikan? Maju. Anda lihat. Demi putra kami. Anda membayar hutang ini telah terbayar. Oke atau tidak? Maju. Anda belum akan memberitahunya. Bukankah anakmu miliknya? Anda adalah pasien azoospermia. Ini adalah laporan inspeksi Anda. Bagaimana mungkin? Bukankah dokter sudah mengatakan, apakah saya sehat? Apakah menurut Anda ini benar? Saya tidak tahu. Apakah anak itu milikmu? Bukan banyak orang. Nilai sangat berharga. Saya disamakan begitu banyak melon. Siang ini benar-benar tidak mau. Dan padang rumput hijau di atas kepalaku. Kamu jalang. Saya sangat malu. Kamu! Jika tidak, proyek Bai Chen menghasilkan uang. Menurutmu akankah aku berakting dengan Gila kamu wanita gila.
membunuh seseorang. Kita semua mempunyai Manfaatkan kekacauan. Saya kebetulan meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Shen Subai, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Sayang terjatuh bertemu denganmu. Zhou Man adalah segalanya bagimu. Aku membunuhmu! Anggap semuanya Sebuah niat. Shen Subai, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Apakah kamu baik-baik saja? Aku harus memanggilmu Anian? Masih Tuan Shen. Kenapa kamu berbohong padaku? Aku akan selalu menjadi anianmu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara perlahan nanti. Kirim dia ke rumah sakit dulu. Lepaskan! Zhou Man, aku tidak menyangka kamu akan merusak sepatu. Jadikannya nyata. Bahkan jika aku memukulmu, tanganku akan kotor. Mengapa melakukannya sendiri? Apakah itu sakit? Zhou Man, apa yang kamu lakukan? Penjara yang tidak sah. Aku akan menuntutmu. Apakah Anda punya bukti untuk menuntut kami? Saya memiliki semuanya di tangan saya. Bukti kejahatanmu. Penggelapan. Kendaraan pajak. Oh benar. Masih ada 70 juta lebih. Dengan kamu, kamu benar-benar brengsek. Yang mana yang tidak cukup? Anda telah berjongkok selama separuh hidup Anda. Tambahkan satu lagi. Percobaan cedera yang disengaja. Apa yang baru saja terjadi? Saya merekam semuanya. Aduh, aku sakit. Ketala selama bertahun-tahun. Biarkan aku pergi kali ini. Manusia. Seorang kedua, moda terbesar. Letakkan bukti dan ini. Beri aku semua sampah. Kirim ke tempat itu. Tidak marah lagi. Untuk bajingan dan pembohong ini, Tidak layak. Tuan Shen seharusnya tetap melakukannya. Tunggu aku. Saya akan kembali dan menjelaskannya kepada Anda secara perlahan. Shen Subai, bagaimana kabarmu masih hidup? Bukankah kamu terbunuh? saya belum mengatakan apapun. Bagaimana kamu tahu? Saya terbunuh. Apakah kamu melakukannya? Saya tidak tahu. Oh, Shousen. Kamu adalah miliknya. Tuan Shen, apakah Anda tidak terluka? Apa yang kamu katakan? Kau kelak tidak berdua anak awak ini. Ponselku hancur. Bagaimana saya bisa memberikannya? Saudari, harap aman. Tuan Shen, bagaimana? Kamu berbaring dulu. Ini lebih realistis. Ambil fotonya dengan cepat. Menjadi lebih alami. Oke. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Di ponsel ini, kamera kamu sengaja membuat bukti pembunuhan. Pergi ke sana dan ikut. Paman, pergilah dan berdalih. Mengambil. Biarkan aku pergi. Aku sudah lebih mengalamimu. Saya selalu ingin menjelaskannya kepada Anda. Intensitas saya. Mereka takut bahaya. Mengintai di sekitar Anda, di mana saja. Aku juga takut kamu mengetahuinya. Identitas saya. Menjauhlah dariku. Takutlah padaku. Saudara perempuan. Kalau saya mengalami Dekat denganmu lagi. Itu Tuan Shen. bahkan tidak ada waktu untuk mengobat. Saya datang ke sini. Tuan Shen, sebaiknya kau obati lukanya terlebih dahulu. Aku paling benci orang yang berbohong padaku. Saudara perempuan. Bisakah kita bertemu lagi? Itu tergantung pada kinerja Anda. Apa yang dia maksud? Apakah dia Beri aku kesempatan.
Dia bersedia memberi saya kesempatan. Apakah kamu mendengarnya? Ya, Tuan Syed. Tapi, bisakah kita bersikap lebih lembut? Sudah 2 hari. Dia tidak punya kabar sama sekali. Mungkinkah dia tulus? Apakah hanya itu yang kamu katakan? Mengapa kamu begitu marah? Tanganmu sakit karena pemukulan itu kan? Kakak merasa tidak nyaman. Bantu aku. Joman, bangun! Mengapa kamu berhalusinasi? Sorry. Kakak, kenapa kamu memukulku? Itu akan menyakitkan. Memang benar kali ini. Kakak, di luar sedang hujan. Aku juga tidak punya payung. Tangan dan kakiku masih terluka. Terakhir kali aku melihat, cederanya tidak serius. Kata dokter, itu adalah luka dalam. Biarkan saya istirahat selama 2 hari. Dan biarkan aku pergi. Ini semua salah, sekretaris. Anda harus mengatakan bahwa Anda harus bermain keras untuk mendapat. Tetapi menurutku apa yang diinginkan kakakku benar-benar menjadi gila. Ternyata dia terluka. Saudari, aku punya tongkat ini. Masih belum pandai menggunakannya. Bisakah kamu menahanku? Pakaianmu basah. Kakak, tanganku sakit. Bisakah kamu membantuku? Anda mengajari saya cara menggunakan tangan saya sebelumnya. Oke. Berhentilah meminta saya untuk membantu Anda. Aku akan mengambilkanmu handuk. Cuma perasaanku padamu. Serius. Anda menyelamatkan saya lebih dari sekali. Kamu seperti malaikat. Setiap kali aku dalam bahaya, semua muncul tepat pada waktunya. Aku suka kamu. Tipe pemberani dan kuat. Aku lebih menyukai senyum cerah. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Biarkan aku memikirkannya. Bagaimanapun, Tuan Shen bagaimana masih sangat mengagumkan. Saya tidak peduli. Jika kamu tidak menikah denganku, aku akan memberitahu paman polisi. Anda menculik saya pula melakukan hal-hal tersembunyi. Apakah itu terlihat bagus? Masa bisa kamu berbohong padaku lagi? Buatlah rencana kecil.